Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak hal yang seringkali dilihat sebagai sumber sukacita. Sebagian orang merasa harta adalah sumber sukacita. Dengan harta, maka bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Sebagian yang lain merasa bahwa pendidikan adalah sebagai sumber sukacita. Sebab dengan pendidikan yang dimiliki dapat mengantar seseorang untuk bisa meraih kesuksesan. Ada juga yang menjadikan teman sebagai sumber sukacita. Sebab bersama dengan teman dapat bekerja sama untuk meraih keberhasilan dan dapat saling menghibur. Ada juga yang menjadikan keluarga sebagai sumber sukacitanya. Sebab keluarga dapat menerima kita dalam berbagai situasi apapun yang kita alami. Namun ada berbagai kekecewaan manusia terhadap hal-hal yang dipandang sebagai sumber sukacita bagi mereka ini. Sebab sesungguhnya hanya Tuhan Yesuslah sumber sukacita kita yang sejati. Ia rela memberikan dirinya supaya kita selamat dan beroleh hidup yang kekal. Adakah hal yang lebih menyukacitakan dari hal ini? Tuhan Yesus tetap melanjutkan perjalanannya ke arah Yerusalem. Ia tahu bahwa perjalanannya ini menandakan bahwa ia semakin dekat dengan puncak penggenapan karya Allah yang harus ia jalani melalui jalan derita. Namun Tuhan Yesus tidak melarikan diri saat itu. Dengan tegar, ia tetap melanjutkan langkahnya ke Yerusalem. Ketika Yesus memasuki Yerusalem dengan menunggang keledai, banyak orang menyambut dia. Mereka berseru, "Hosana!" yang artinya damai sejahteralah kita. Seruan ini adalah sebagai sebuah ekspresi kegembiraan. Mereka semua seolah menyambut Tuhan Yesus sebagai Mesias yang mereka nantikan, yang akan membebaskan mereka secara politis dari kekuasaan Romawi. Mereka gembira karena melihat Yesus yang penuh hikmat dan mujizat dapat menjadi seseorang yang memenuhkan harapan mereka untuk tidak lagi hidup sebagai bangsa jajahan. Peristiwa itu tentu merupakan sebuah ironi, sebab sebetulnya dengan memasuki Yerusalem, Tuhan Yesus akan menderita demi menggenapkan rencana Bapa. Benar, ia adalah Mesias, namun bukan Mesias secara politis. Misinya bukan melepaskan rakyat dari pemerintahan Romawi, melainkan menyelamatkan dunia dari hukuman dosa. Orang banyak menyambut Yesus dengan menghamparkan pakaian mereka di jalan dan menyebarkan ranting-ranting hijau. Peristiwa masuknya Tuhan Yesus ke Yerusalem tampak seperti sebuah perarakan dan diiringi penyambutan. Perarakan Tuhan Yesus menuju Yerusalem digambarkan oleh penulis Injil Markus hanyalah mirip sebuah hiburan yang memunculkan kegembiraan sesaat. Perarakan tersebut tidak berlanjut sampai ke kota Yerusalem. Dan kita mengetahui pada akhirnya Yesus justru mengalami penderitaan dan kematian, bukan kewibawaan pemimpin politis yang membebaskan mereka, seperti apa yang mereka harapkan dalam rasa gembira ketika menyambutnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita menaruh harap pada sesuatu selain Tuhan atau sesuatu yang di luar kehendak Tuhan, yang kita harapkan dapat membuat hati kita bersukacita. Namun sesungguhnya Tuhan Yesuslah sumber sukacita yang sejati bagi kita, di mana dengan cintanya ia terus berjuang tanpa menyerah untuk menggenapkan misi Bapa, menyelamatkan dunia. Tuhan Yesus dengan berani terus melangkah ke Yerusalem karena ingin agar kita selamat. Ia tidak gentar menyelesaikan tugas yang dipercayakan kepadanya itu. Keselamatan di dalam Tuhan Yesus inilah yang membuat kita hidup dalam sukacita. Sekalipun terkadang hidup kita tidak mudah untuk dijalani, kita akan tetap bersukacita dalam Tuhan karena kita tahu Tuhan Yesus pun pernah menempuh jalan yang tidak mudah, dan itu semua dikerjakan karena cintanya untuk kita. Jadi tetaplah melekat kepada Tuhan Yesus sebagai sumber sukacita kita. Tuhan memberkati.